Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh moderator tadi. Benar bahwa buku ini saya tulis karena banyak orang, bahkan para santri, memandang ilmu hadis itu ilmu yang menakutkan. Betul nggak? Sebagian lagi menganggap ilmu hadis itu adalah ilmu yang sudah selesai, tidak perlu dibahas lagi, tidak perlu diungkit lagi, wis titik, yang ada di Bukhari Muslim itu yang kita baca, selesai. Padahal anggapan-anggapan semacam ini kalau datang dari orang awam ya biasa. Kalau kita santri masa punya pandangan yang mirip kayak pandangan orang awam, kan lucu. Nah, ringkasnya, banyak guru-guru saya ketika di Takhusus Hadis memerintahkan teman-teman untuk nulis esai-esai seputar hadis, diadakan Basul Masail, dan tulisan-tulisan saya yang ada di sini ini beberapa adalah hasil tulisan saya ketika di Takhusus Hadis, atau enggak beberapa juga pernah saya tulis dalam kolom Al-Maktabah, kolom hadis. Saya bagi buku ini menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama saya menjelaskan tentang hal-hal mendasar seputar pentingnya ilmu hadis. Apa sih ilmu hadis itu? Apa itu ilmu riwayat dirayat? Apa pentingnya ilmu hadis untuk umat Islam? Bagian kedua saya menjelaskan atau saya membahas, memperbincangkan seputar ahli hadis dengan ahli fikih. Karena banyak orang yang masih sering salah paham antara ahli hadis dengan ahli fikih. Dikira kalau misalnya kita ngambil hukum langsung dari Sahih Bukhari itu bisa, karena Imam Bukhari itu muhaddits pasti tahu fikih. Kalau Imam Bukhari jelas tahu fikih. Tapi apakah beliau punya madhab fikih? Madhab fikih Imam Bukhari ada enggak? Barangkali dulu ada, mungkin saja dulu ada. Hanya saja madhab beliau tidak populer, akhirnya madhabnya tergerus zaman, tidak ada yang meneruskan. Bagian ketiga saya membahas, ada nggak sih yang disebut madhab ahli hadis? Ini khususnya madhab yang kaitannya sama akidah. Bagian keempat, nah ini, jadi kalau misalnya kalian baca buku ini males baca bagian pertama, kedua, ketiga, langsung loncat aja bagian keempat. Di bagian keempat ini saya nulis faedah-faedah penting yang kaitannya dengan hadis, khususnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita, khususnya kehidupan modern. Bagian kelima, nah saya sebutkan masalah-masalah populer. Masalah-masalah populer itu ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, masalah hadis dhaif. Kemudian saya juga bahas masalah hadis yang didapat lewat mimpi. Nah, banyak wali-wali ngimpi ketemu Nabi, dikasih wejangan ngombeo kopi. Nah, itu hadisnya bagaimana? Saya mulai dari hal-hal yang mendasar. Sepenting apa sih mempelajari ilmu riwayat? Penting nggak? Penting sekali. Apa pentingnya mempelajari ilmu riwayat? Islam ini agama wahyu, betul apa enggak? Apa itu maksudnya agama wahyu? Agama wahyu adalah agama yang seluruh tuntunannya langsung dari Allah lewat baginda Rasulullah SAW. Wahyu yang datang dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi ini ditulis dengan betul-betul presisi, tidak ada kurang 1 huruf pun. Ini Al-Quran. Hadis, sabda Nabi atau firman Allah? Sabda Nabi. Tapi walaupun hadis ini sabda Nabi, hakikatnya dia juga wahyu dari Allah. Betul apa enggak? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi para ulama mengatakan hadis ini adalah wahyu dari Allah bil makna. Kemudian nanti lafadznya itu dari Nabi, tasarruf dari Nabi, lafadznya. Makanya perbedaan lafadz dalam hadis banyak, karena memang itu bukan firman Allah, dari Nabi. Dan kadang Nabi bersabda menggunakan versi ini, kadang menggunakan versi itu, sehingga sampai kepada kita pun versinya berbeda-beda. Tapi meskipun versinya berbeda-beda,
Perbedaan versi ini tetap terjaga mulai dari zaman Nabi 1400 tahun yang lalu sampai sekarang ada di hadapan kita, terbukukan, kita baca. Ini melalui proses yang begitu panjang, dijaga oleh ulama-ulama yang begitu hebat, yang kuat hafalannya, terkenal jujurnya, terkenal solehnya sampai kepada kita, sehingga apa yang kita baca saat ini hampir bisa dipastikan dari Nabi. Ini yang hadis. Nah, perjalanan perjalanan Al-Quran dan hadis sampai kepada kita saat ini harus bisa dibuktikan benar nggak dulu zaman Nabi teksnya seperti ini. Benar nggak sih dulu Nabi betul-betul bersabda innamal a'malu binniyat, betul nggak? Nah, cara membuktikannya bagaimana? Nah, cara membuktikannya para ulama sudah membuat satu kajian, satu ilmu yang begitu paripurna, satu metode penelitian yang begitu paripurna, hampir tanpa celah. Ilmu ini disebut ilmu riwayat. Ini yang membedakan agama kita dengan agama lain. Kalau Al-Quran, hadis bisa dibuktikan, datanya ada, nama-nama orang yang bawa tercatat, lengkap, ratusan jilid kitab tersedia buat orang yang meragukan. Nah, penting nggak? Penting. Jadi mempelajari ilmu riwayat itu artinya kita mempelajari ilmu yang ilmu itu menjaga keotentikan teks agama kita, sehingga menguatkan klaim bahwa Islam itu betul-betul agama wahyu. Oleh karena itu sebagian ulama menganggap Islam itu agama riwayat. Maksudnya Islam agama riwayat itu apa? Islam adalah agama wahyu, yang wahyu itu sampai kepada kita melalui transmisi periwayatan, jalur periwayatan. Jadi apapun amalan kita yang kaitannya sama agama harus ada basis riwayatnya. Sekarang kita akan beranjak sedikit membahas sejarah penulisan Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu selesai ditulis kapan? Al-Quran itu selesai ditulis di zaman Nabi. Jadi sejak Nabi itu sudah ditulis, sejak zaman Nabi sudah ditulis dan dikoreksi langsung oleh Nabi. Peletakan ayat-ayatnya, ini ayat ini taruh di surat ini, surat ini nomor sekian, An-Nas terakhir, dan seterusnya, ini pun langsung dari Nabi. Hanya saja catatan-catatan itu belum disatukan, masih tersebar di catatan-catatan pribadi para penulis-penulis wahyu, dan masih tersebar di catatan-catatan para sahabat yang lain yang bukan penulis wahyu tapi ikut mencatat, dan juga masih betul-betul dihafalkan dengan baik oleh para sahabat. Sehingga pada zaman Sayyidina Abu Bakar, ketika terjadi perang, ketika terjadi banyak peperangan yang mensyahidkan banyak penghafal Al-Quran, maka muncul keresahan dari Sayyidina Umar. Ini kalau sampai banyak sahabat penghafal Quran wafat padahal Quran belum disatukan, ini akhirnya nanti bisa gawat. Al-Quran harus segera disatukan jadi satu mushaf, kemudian mushaf itu disimpan sebagai pedoman untuk semua umat Islam yang ada saat itu. Diusulkan ke Sayyidina Abu Bakar, ditolak sama beliau. Wah, ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi kok. Kemudian Sayyidina Abu Bakar didesak terus oleh Sayyidina Umar sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar mau, ya sudah kalau gitu saya akan mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran. Beliau manggil Sayyidina Zaid bin Thabit, beliau disuruh mengumpulkan teks Al-Quran. Kemudian sebelum ditulis teks itu harus dimuqabalahkan atau harus dikonfirmasi dulu dengan hafalan para sahabat. Jadi ditulis, dikonfirmasi, betul nggak? Kamu punya nggak hafalan yang seperti ini? Oh punya, ditulis. Itu teks mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar. Nah, di zaman Sayyidina di zaman Sayyidina Utsman terjadi penyatuan mushaf. Setelah kumpul satu Al-Quran dengan proses verifikasi yang begitu panjang, begitu ketat tadi, maka teks Al-Quran atau mushaf itu yang sekarang ada di tangan kita semua disebut mushaf Rasam Utsmani.
itu kemudian disalin menjadi 7 salinan, 7 atau 8 saya lupa, nanti kalian cek di buku. Yang masing-masing salinan dibagi ke negara-negara muslim, negara-negara yang sudah dikuasai oleh umat Islam ketika itu. Adapun mushaf-mushaf yang lain di bumi hanguskan, dibakar. Dan yang perlu kalian tahu, seluruh sahabat yang mushafnya dibakar sepakat setuju dengan tindakan Sayyidina Utsman. Kata Sayyidina Ali, seumpama perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Utsman, maka saya sendiri di zaman saya akan melakukan perbuatan ini. Saking urgennya, saking pentingnya penyatuan mushaf. Dan ketika itu Al-Quran belum ada tanda bacanya seperti yang kita lihat sekarang. Tidak ada tanda baca seperti yang kita lihat sekarang. Sehingga cara membaca Al-Quran, ya, cara membaca Al-Quran ini masih prosesnya masih seperti cara baca talaki, proses talaki. Ulama, sahabat yang mendengarkan langsung bacaan Nabi menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in yang belajar dari sahabat menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai sekarang. Karena teks Quran itu tidak ada tanda bacanya, nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Jadi kalau orang ajam nggak bisa membedakan mana tak, mana nun, mana ya, mana kho, mana jim, mana ha, nggak bisa dibedakan karena nggak ada tanda bacanya, harokat dan titik belum ada. Sehingga cara membacanya masih seperti cara membaca Nabi. Nah, cara membaca Nabi ini bermacam-macam. Kenapa kok versi bacaan Nabi ini bermacam-macam? Karena memang umat Nabi bermacam-macam. Karena logatnya macam-macam dan Al-Quran itu turun untuk umat Islam, umatnya Nabi yang bermacam-macam ini, maka karena kemurahan Allah, Al-Quran boleh dibaca dengan macam-macam logat. Dan macam-macam logat ini nggak boleh dikarang-karang sendiri. Sejak zaman Nabi sudah diajarkan kepada sahabat, sahabat mengajarkan kepada sahabat yang lain, terus sampai kita sekarang hanya diterima riwayat yang mutawatir. Nah, sekarang kita masuk ke proses penulisan hadis. Jadi hadis ini dulu di zaman Nabi sempat dilarang ditulis. Kenapa? Alasannya karena Nabi khawatir terjadi iltibas, terjadi percampuran antara teks-teks Al-Quran, tulisan Al-Quran dan hadis. Sehingga di zaman Nabi awal-awal dilarang ditulis. Tapi di akhir-akhir Nabi memerintahkan nulis. Apa alasannya Nabi memerintahkan? Karena memang hadis ini adalah rujukan utama kedua setelah Al-Quran. Nabi sendiri yang memerintahkan sahabat untuk ngikut sabda beliau. Sehingga sebagian hadis ketika itu sudah ditulis di zaman Nabi. Meskipun hadis-hadis yang lain banyak memang yang belum ditulis, masih tersimpan kuat di hafalan para sahabat. Nah, ini yang penting, dengarkan. Banyak orang yang mengatakan hadis itu kan yang ditulis di zaman Nabi banyak, sisanya baru dihafal sahabat, kemudian baru ditulis di era, ada yang bilang Imam Bukhari, ini jelas ngawur. Ada yang bilang baru ditulis di era Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan qadhi-qadhinya untuk mengumpulkan hadis, diantaranya Syekh Ibnu Hazm dengan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Zuhri. Baru ditulis zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz beberapa tahun setelah Nabi wafat. Maka kita jawab, ya memang betul banyak hadis yang baru ditulis di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sebelum itu hadis masih banyak dihafal oleh para sahabat. Maka banyak orang bilang, loh kalau gitu jangan-jangan sahabat itu dulu lupa. Nah, sudah lama nggak ditulis, cuman diinget-inget tok, lupa. Bisa jadi lupa. Maka kita jawab, ini beda. Jangan kamu samakan kapasitas otak kamu dengan kapasitas sahabat. Dengarkan, Syekh Nuruddin Aiter, beliau menjelaskan alasan kenapa hafalan para sahabat itu begitu kuat tidak bisa disamakan dengan hafalan orang zaman sekarang. Di zaman sahabat jelas nggak ada medsos, belum ada, para sahabat itu ummi, banyak yang ummi masyarakat Mekah ketika itu.
ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sehingga andalan mereka hanya hafalan. Betul nggak? Saya tanya sama kamu, kenapa orang yang bisa baca tulis malas ngapal? Kenapa coba? Atau jangan males lah, kesulitan ngapal. Kamu, saya ngapalkan Quran susah. Kenapa? Kenapa kamu susah ngapalkan Quran? Karena kemampuan menghafal kamu jarang kamu pakai. Orang itu kalau terbiasa menghafal, maka menghafal apa saja mudah. Betul apa enggak? Nah, kenapa kalian malas menghafal? Kenapa? Karena kalian sudah punya andalan. Ngapain dihafal lo? Kalau lupa ya tinggal baca, selesai. Karena kalian punya andalan teks, punya andalan buku yang bisa kalian baca, akhirnya kalian malas ngapal. Sehingga ketika kalian pengen ngapal Quran, susah karena tidak pernah dibiasakan. Sahabat ini orang-orang yang satu-satunya sarana literasi mereka hanya ngapal. Karena nggak bisa baca, nggak bisa nulis, sukanya ngapal, maka kalau mereka dengar syair langsung dihafal. Dengarkan, para sahabat itu bukan hanya sahabat sebenarnya, orang Quraisy secara umum. Orang Quraisy yang ummi itu mereka itu orang-orang yang bisa ngapalkan ratusan bait tanpa salah sekali dengar. Orang zaman dulu. Jadi orang Quraisy itu orang yang terkenal kuat ngapal. Wis nggak usah sahabat. Orang zaman setelah sahabat. Orang zaman setelah sahabat itu banyak yang apalan Quran, apalan hadisnya masih top chair. Ada seorang ulama, beliau menghafal 200.000 hadis beserta sanadnya sebagaimana beliau menghafal surat Al-Ikhlas. 200.000 hadis plus sanad koyo ngapalno qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wis tanpa salah. Ini orang setelah sahabat, orang generasi setelah sahabat. Imam Syafi'i membaca Muwatta sekali baca kholas hafal. Ini tadi di era siapa? Nabi. Sekarang di era Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Memang betul setelah muncul banyak fitnah, karena itu sudah zaman-zaman perebutan kekuasaan, zaman-zaman politik, maka banyak orang yang berani memalsukan hadis, berani mengatasnamakan hadis, mengatasnamakan kebohongan atas nama Nabi. Nah, ketika banyak orang sudah berani memalsukan hadis, mulai saat itu muncullah atau baru dipraktekkan jarh wa ta'dil. Kata Imam Ibnu Sirin, dulu kami tidak pernah bertanya itu hadis betul dari Nabi enggak, kamu dapat dari siapa, siapa gurumu, enggak pernah ditanya, langsung diterima begitu saja. Banyak orang yang sudah berani memalsukan, maka akhirnya kata Imam Ibnu Sirin, saat itulah praktek jarh wa ta'dil dimulai. Ketika ada orang menyampaikan hadis, ditanya siapa gurumu. Nah, jarh wa ta'dil sudah dimulai di zaman Imam Ibnu Sirin. Imam Ibnu Sirin itu juga sezaman dengan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz melihat keadaan ini, maka beliau memerintahkan beberapa orang ulama untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada di Mekah, di Madinah, di Hijaz dan seterusnya. Beliau memerintahkan Ibnu Hazm mengumpulkan hadis di Madinah, memerintahkan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri mengumpulkan hadis di Hijaz dan di Suriah. Baru setelah itu muncul banyak ulama yang ikut-ikutan nulis hadis, di antaranya Ibnu Jurayj, Imam Ibnu Ishaq, kemudian Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Hamad, Imam Thawri, dan Imam Al-Auza'i. Hanya saja tulisan-tulisan hadis ketika itu masih bercampur dengan kalam-kalam para sahabat, belum murni tulisan hadis yang qaul Nabi, fi'il Nabi, dan takrir Nabi. Baru setelah zamannya Imam Abu Daud At-Tayalisi, ini bukan Imam Abu Daud yang punya Sunan Abu Daud, bukan, ini beda, zaman sebelum beliau. Imam Abu Daud At-Tayalisi, beliau baru menuliskan hadis-hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang khusus membahas qaul Nabi saja. Nah, kitab-kitab yang hanya mengumpulkan sabda Nabi ini kemudian di zaman beliau disebut kitab musnad. Setelahnya muncul Imam Ahmad ikut-ikutan nulis kitab musnad. Hanya saja isi hadis-hadis yang ada di kitab musnad, baik miliknya Imam Ahmad dan miliknya Imam Abu Daud At-Tayalisi, ini masih bercampur antara hadis sahih, hasan, bahkan maudhu.
Baru zamannya Imam Bukhari, beliaulah orang pertama yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja di dalam kitabnya. Kitab-kitab yang terdahulu masih campur, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan sedikit yang maudhu. Nah, Imam Bukhari punya inisiatif, beliau mengumpulkan yang sahih-sahih saja, terus diikuti oleh Imam Muslim. Nah, ada pertanyaan, apakah itu artinya proses verifikasi hadis baru terjadi di zaman Imam Bukhari? Kan tadi yang mengumpulkan Sahih Bukhari, yang mengumpulkan hadis khusus Sahih hanya Imam Bukhari. Bener nggak? Verifikasi hadis baru terjadi di zaman Imam Bukhari? Ya tidak betul, karena proses verifikasi hadis sudah saya terangkan tadi, itu sudah terjadi di zaman tabi'in, di zaman ketika munculnya awal-awal fitnah menyerebak. Walaupun sebetulnya kalau kita teliti lagi, proses verifikasi hadis itu sudah terjadi di zaman sahabat. Karena beberapa sahabat ketika mau menerima satu hadis, tanya, betul nggak itu dari Nabi? Apa buktinya? Nah, sekarang apa pentingnya kita belajar ilmu hadis yang barusan saya ceritakan tadi di zaman ini? Inti dari ilmu hadis adalah kita bisa memastikan bahwa kabar yang sampai kepada kita itu benar, tidak hoax, tidak palsu, tidak bohong, betul, akurat. Nah, pelajaran terbesar yang bisa kita dapatkan dari ilmu hadis adalah kita latih diri kita untuk kritis. Kabar-kabar yang berseliweran di sekitar kita itu tidak kita terima begitu saja. Banyak orang sekarang, di zaman sekarang, yang dengan mudah menyebarkan kabar padahal palsu, hoax. Akhirnya antar keluarga berkelahi, ya enggak? Antar teman saling memusuhi. Maka kita jangan mudah nerima berita gitu aja dari siapapun. Dari siapapun, diverifikasi dulu. Ini yang ngomong betul enggak? Apa sumbernya? Dari mana dia dapat? Adil apa enggak? Ini orangnya suka nipu apa enggak? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, apa gunanya kita mempelajari ilmu hadis saat ini? Tentu saja supaya kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan miring orang-orang barat. Contoh Ignaz Goldziher, dia mengatakan ulama hadis itu sukanya husnudzon. Nah, asal kelihatan soleh, kelihatan warok, diterima. Tidak diperhitungkan ini dia punya kompetensi apa enggak. Dia mengatakan bahwa ulama-ulama ahli hadis zaman dulu ketika menerima sabda Nabi itu cuma dilihat apakah dia soleh apa enggak, apakah dia warok apa enggak. Kalau kelihatan soleh diterima. Betul enggak seperti itu? Enggak. Kenapa enggak? Karena dalam menerima hadis ada dua syarat. Apa saja? Adil dan dhobit. Adil itu kaitannya sama moral, kesolehan, warok, dan seterusnya. Kalau dhobit kaitannya sama sama kecerdasan, kuatnya hafalan, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lagi nanti kita bicara tentang illah. Yang kita uji bukan teksnya saja, tapi yang kita uji bukan perawinya saja, tapi yang kita uji teksnya. Ada ilatnya enggak? Itu orang-orang yang menyampaikan hadis itu mereka kadang tidak punya kompetensi terhadap teks yang dia sampaikan. Contoh, ada perawi bicara menyampaikan hadis yang kaitannya sama fikih, padahal perawi ini bukan ahli fikih, katanya begitu. Betul apa enggak? Kalau ini betul. Kalau ini betul memang. Ada perawi yang menyampaikan teks hadis kaitannya sama fikih, padahal perawinya sendiri bukan ahli fikih. Boleh apa enggak? Enggak masalah, karena perawi itu hanya dituntut, dengarkan, perawi itu hanya dituntut menyampaikan hadis apa adanya, tidak dikurangi, tidak ditambah, apalagi didistorsi. Saya tanya, ada reporter, tahu reporter? Jurnalis. Dia meliput berita soal ekonomi. Ini ekonomi negara sedang merosot, terjadi resesi segala macam. Ekonomi nggak jadi meroket tapi ambruk, misalnya seperti itu. Kira-kira kalau dia mengucapkan
atau melaporkan berita itu, dia dengar misalnya ada ahli ekonom mengatakan begini, mengatakan ekonomi sebentar lagi akan ambruk. Kira-kira jurnalisnya ditanya nggak, kamu ahli ekonomi nggak? Kamu lulusan S3 ekonomi nggak? Doktor bidang ekonomi nggak? Lulusan Amerika nggak? Kalau kamu nggak punya kompetensi tentang ilmu ekonomi, jangan memberitakan ilmu ekonomi, gitu nggak? Ya enggak. Yang namanya reporter itu hanya dituntut untuk menyampaikan berita apa adanya. Nah, supaya kita juga, ini penting, supaya kita terhindar dari banyaknya penyebaran hadis palsu di zaman sekarang. Banyak TikTok, Facebook, Instagram itu full. Ya nggak full sih, berlebihan. Sebagian besar atau sebagian lah, 50-50, dan kita objektif. Beberapa diantaranya banyak yang menyampaikan hadis palsu. Kadang kita nggak sadar. Ayo saya tanya, pernah nggak kalian dengar wanita yang tidak memakai kerudungnya, maka nanti setiap helai rambutnya itu akan disiksa, kemudian ketika wanita terlihat beberapa helai rambutnya saja, maka nanti orang tuanya, seluruh mahramnya, kakak laki-lakinya, bapaknya, kakeknya itu akan disiksa di neraka. Pernah dengar? Sering. Itu hadis palsu. Nah, yang sering nyampaikan siapa? Santri. Na'udzubillah min. Nah, pernah dengar? Surga ada di qalan Nabi SAW, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Pernah dengar? Sering. Itu biasanya kalian sandarkan kepada Nabi atau bagaimana? Kalau bilang ini hadis, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, itu hadisnya. Ada yang bilang maudhu', ada yang bilang syadidud dha'f, parah dhaifnya. Parah dhaifnya itu tidak bisa digunakan fadhail. Hadis dhaif itu tidak semuanya bisa digunakan fadilah. Ada beberapa hadis yang tidak boleh digunakan fadilah, di antaranya hadis yang sudah dihukumi ulama ini syadidud dha'f, parah dhaifnya. Walaupun ada yang bilang ini hanya dhaif, jadi boleh disampaikan. Tapi hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan ibu kan banyak, yang soheh-soheh banyak. Kenapa santri milihnya hadis dhaif, hadis yang syadidud dha'af, bahkan diindikasi maudhu'? Kenapa dia nggak milih yang soheh? Iya nggak? Banyak santri itu karena nggak tahu ini hadisnya dhaif atau ada indikasi maudhu', akhirnya karena ada, ini di kitab ini kata para ulama ini Nabi bersabda, share. Ini begini share. Nah, kalau kita lihat medsos zaman sekarang, kita lihat medsos di mana banyak berita hoax disebar, apalagi yang hadis. Kalau hadis ada ancamannya langsung dari Nabi. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja dusta atas namaku, siapkan kursi di neraka, siapkan tiket ke neraka. Ada ancamannya. Lah maka kita harus betul-betul hati-hati kalau kaitannya sama sabda Nabi. Jangan main asal share. Loh, tapi kan dhaif kan nggak apa-apa. Iyo, kamu kan santri mbok yo milih hadis sahih juga. Kalau perlu kalian tampilkan semua yang sahih ini yang dhaif. Dhaif itu cuma untuk syawahid aja, nggak masalah. Jadi biar kelihatan beda. Jangan kayak orang awam main share, nggak tahu kalau itu dhaif, ada indikasi maudhu'. Nah, yang terakhir, untuk apa kita masih penting mempelajari ilmu hadis? Supaya kita tidak mudah tergiur dengan wacana-wacana akhir zaman, di mana banyak wacana-wacana baru pengen neliti ulang Bukhari. Ini Bukhari ini kayaknya perlu diteliti ulang ini. Padahal ulama zaman dulu talaqqatil ummah bil qabul, seluruh ulama ahli hadis sepakat semua ada di Bukhari, sahih semua. Bukhari adalah kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah Al-Quran. Seorang suami yang bersumpah kepada istrinya, kalau misalnya ada satu hadis di Bukhari yang tidak sahih, kamu tertolak. Tertolak enggak? Enggak. Kenapa? Karena di Bukhari isinya sahih semua. Walaupun kurang kerjaan juga ini suami. Ya ora. Nek misalnya pengen pegat ya pegat aja, nggak usah aneh-aneh. Kalau di Bukhari ada hadis dhaif, kamu tak ceraikan. Ini suami kurang kerjaan.
Nah, ini masuk ke bab ketiga. Kenapa ada satu hadis bisa menimbulkan hukum fikih yang berbeda? Banyak nggak? Nah, ada satu hadis tapi hukumnya beda. Kenapa? Alasannya yang pertama karena memang ada perbedaan para ulama apakah satu hadis ini hukumnya sahih atau dhaif atau hasan. Kalau sahih bisa digunakan ihtijaj, kalau dhaif tidak bisa. Maksimal fadhail a'mal. Jadi dari awal, sejak awal para ulama itu sudah berselisih ini hadis ini sahih apa enggak, itu sudah berselisih sehingga nanti turunan hukumnya pun juga beda-beda. Atau hadisnya sepakat sama-sama sahih, tapi ijtihadnya ulama untuk memahami hadis itu beda-beda. Nah, nanti saya kasih contohnya. Atau enggak, kemungkinan yang ketiga, ada dua hadis yang secara zahir saling bertentangan. Nah, ini ulama menyikapinya bagaimana? Nah, yang keempat, kemungkinan terakhir, kadang memang ada seorang mujtahid yang luput beberapa hadis sehingga beliau tidak tahu kalau ternyata ada hadisnya. Akhirnya hukum yang beliau sampaikan itu tidak sesuai dengan hadis. Nah, sekarang saya kasih contoh. Contoh hadis atau contoh cara ulama menyikapi hadis-hadis yang berbeda atau satu hadis menghasilkan dua hukum yang berbeda. Ada hadis Nabi tentang sholat jenazah, bunyi redaksinya man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a alaihi. Kemudian ada teks lain menyebutkan fala syai'a lahu. Ada yang barang siapa menyolati jenazah di masjid fala syai'a alaih. Yang satu lagi fala syai'a lahu. Beda enggak? Penggunaan huruf jar ala dengan lahu, ala dengan lam, beda enggak maknanya? Kalau ala itu berarti maknanya apa? Kalau ala maknanya fala syai'a alaih. Ala itu biasanya identik dengan hal-hal dosa-dosa, azab, hal-hal yang berat-berat, itu ala. Kalau lahu itu kaitannya sama pahala, anugerah dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kalau kita pakai teks yang pertama fala syai'a alaih, tidak ada dosa baginya. Berarti terjemah hadisnya kalau pakai teks yang pertama, barang siapa yang menyolati jenazah di masjid maka tidak ada dosa baginya, enggak berdosa, berarti tidak apa-apa. Kalau pakai teks yang kedua fala syai'a lahu, tidak ada pahala baginya. Barang siapa yang sholat jenazah di masjid dia tidak mendapatkan pahala. Nah, ada dua redaksi pakai ala pakai lahu, hasilnya jelas berbeda. Madzhab ahli hadis ada enggak? Nggak ada yang disebut madzhab ahli hadis. Ulama zaman dulu mereka mengatakan bahwa antara ahli hadis dengan ahli fikih itu ibaratnya seperti apoteker, penjaga apotek, pembuat obat dengan dokter. Kalau kamu sakit, kamu datang ke apotek atau ke dokter? Ke dokter dulu supaya didiagnosa penyakitnya, ya enggak? Setelah tahu diagnosa penyakitnya, nanti dokter yang memberi resep-resepnya. Setelah resepnya tertulis, baru kalian ke apotek. Apotek itu tugasnya meracik, betul apa enggak? Meracik obat. Enggak bisa kamu datang ke apotek langsung, Pak aku loro panas, opo kira-kira? Enggak boleh. Itu menyalahi kode etik namanya. Ada yang mengatakan, nah ini termasuk diantara sebab kenapa saya nulis buku ini. Saya tulis di bagian awal. Banyak yang mengatakan, ini dulu ada teman saya bilang begini, perawi itu mirip reporter, nggak mesti alim, betul nggak? Ya dari satu sisi betul, tapi kalau disamakan dari sisi-sisi yang lain keliru. Reporter itu tidak disyaratkan adil apalagi dhobit, tidak disyaratkan dhobit apalagi adil. Bahwa benar reporter itu harus menyampaikan berita apa adanya, benar. Tapi apakah mereka dhobit? Mereka menghafal berita yang mereka dengar? Enggak mengandalkan hafalan, enggak bisa disamakan. Belum lagi menyangkut adalah keadilan, harus soleh warok. Iki wali iki. Oh, udah ngalim, hafal banyak hadis, soleh pisan, warok pisan, wali bukan? Wali. Jadi perawi hadis itu minimal wali. Ada reporter wali? Jarang. Ya barangkali ada, jangan suudzon juga. Tapi dikit. Kok
kok bisa-bisanya disamakan sama ahli hadis perawi? Ya tidak sama. Perawi itu wali kok. Terakhir, ini di bab kelima saya bahas tentang hadis jalur kasyaf atau mimpi. Bisa diterima nggak? Bisa, diterima gitu aja. Nabi tiba-tiba datang ke kamu, kamu khusus kamu tidak perlu sholat. Ayo, diterima. Nah, yang pertama kita nggak akan percaya kalau ada Nabi datang ke mimpi seseorang mengatakan atau menghapus syariat yang sudah ada. Mustahil. Walaupun bukan mustahil akli ya, mustahil syar'i. Kan mustahil itu ada mustahil akli, adi sama syar'i. Nggak mungkin secara syariat, karena Nabi itu nggak bisa, itu sabda Nabi sendiri, Nabi itu nggak mungkin bisa diserupai sama setan, dan nggak mungkin juga Nabi menghapus syariat sebelumnya. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi menghapus syariat sebelumnya, itu artinya Nabi tidak punya sifat baligh, menyampaikan. Itu artinya ada syariat dulu di zaman Nabi hidup belum disampaikan, terus diralat ketika sudah wafat. Itu berarti ada satu sifat Nabi, sifat wajib Nabi, ya enggak? Sifat wajib Nabi ada berapa? 4. Apa aja? Nah, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini mustahil tidak dimiliki oleh seluruh Nabi. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya seluruh syariat yang sudah disampaikan Nabi zaman dulu full sempurna. Kok ada ralat di zaman sekarang? Mustahil syar'i, selesai. Nah, makanya nggak mungkin Nabi datang ke mimpi seseorang memerintahkan untuk merubah syariat. Nah, ini dalam mimpi. Ada masalah ketika kita mendapatkan hadis dalam mimpi. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah orang yang menerima hadis itu harus dobit. Dobit itu harus mukallaf dan dia sadar. Kira-kira orang tidur itu mukallaf nggak? Nggak mukallaf, tidur kok. Rufi'al qalam, ketika orang tidur itu catatan amal diangkat, dan dia tidak dobit, tidak dalam keadaan dobit, tidak terjaga. Maka hadis yang dia dapat dalam mimpi ini sebetulnya masih diragukan. Lah kalau kasyaf bagaimana? Kan ada orang itu, ada wali itu yang derajat atau tingkat kewaliannya tinggi sekali, sampai akhirnya mereka bisa dalam keadaan yaqdhah, dalam keadaan sadar ketemu Nabi. Banyak, diantaranya Imam Ghazali. Nah, ini bagaimana? Kalau ketemu Nabi langsung menyampaikan hadis begitu saja. Kata para ulama, tetap saja orang yang ketemu Nabi dalam keadaan yaqdhah itu tidak benar-benar bertemu jasad Nabi. Dengarkan, ini penting. Orang yang ketemu Nabi dalam keadaan yaqdhah itu tidak bertemu dengan jasad Nabi sebagaimana seperti jasad beliau hidup. Makanya Imam Ibnu Hajar, beliau nggak setuju kalau ada orang bilang saya ketemu Nabi, fisik Nabi dalam keadaan yaqdhah. Beliau nggak setuju. Apa alasan beliau? Karena kalau seperti itu berarti nanti orang yang ketemu jadi sahabat. Ya enggak? Apa definisi sahabat? Orang yang melihat Nabi, wafat iman kepada Nabi, membenarkan Nabi, wafat dalam keadaan iman. Berarti kalau Nabi wafat bisa ketemu Nabi dalam keadaan yaqdhah, jadi sahabat. Nah, kata Imam Ibnu Hajar seperti itu. Kemudian dijawab sama Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti tidak seperti itu. Menurut Imam Ghazali, orang yang bertemu Nabi itu tidak bertemu fisik sempurna beliau. Sehingga ini dimasukkan oleh para ulama dalam bab ilham. Ilham itu bukan turukul ma'rifah, bukan asbabul ma'rifah. Sehingga memang derajat yang kita dapatkan melalui ilham dengan apa yang kita dapatkan dengan melihat langsung ini berbeda. Kalau kamu dapat ilmu dari gurumu, melihat langsung ketemu muka, itu berbeda dengan kamu ketemu gurumu dalam mimpi diajari ihya misalnya. Kamu mimpi ketemu gurumu diajari ihya neng mimpi. Ya oke, nggak apa-apa, itu ilham. Tapi tentu saja derajat ilmu kamu lewat mimpi dengan derajat ilmu kamu bertemu langsung, apa istilahnya? Talaki, ada satu istilah lagi. Ketemu langsung. Apa istilahnya? Ada istilahnya. Nah, itu jelas berbeda dengan kamu bertemu dalam mimpi. Hanya saja karena Nabi pernah bersabda, man ro'ani fil manami faqad ro'ani fa inna syaiton la yatamatsalu bi. Itu sabda Nabi yang sahih, maka kita membenarkan
Apa yang disabdakan Nabi, kalau kita ketemu Nabi dalam mimpi, itu betul-betul bertemu Nabi. Maka apa yang disabdakan Nabi dalam mimpi, ya benar memang. Tapi mustahil syar'i kalau sampai Nabi menyabdakan hal-hal yang menolak atau meralat syariat beliau yang telah lalu. Lah kalau hadis-hadis misalnya Nabi menyampaikan barang siapa yang meminum kopi maka nanti malaikat akan memintakan ampun kepada Allah selama mulutnya masih bau kopi. Pernah dengar? Nah, itu dari mimpi itu. Dari mimpi Sayyid siapa saya lupa, ada di bagian akhir buku saya. Kalian baca sendiri. Itu kan kaitannya sama fadilah, iya enggak? Barang siapa yang seperti ini dapat pahala ini, dimintakan ampun oleh malaikat. Ini kan kaitannya sama fadilah. Itu bukan menunjukkan bahwa minum kopi itu ibadah lidzatihi. Orang minum kopi mesti langsung ibadah, enggak. Kenapa? Karena zaman dulu ulama yang diperintahkan Nabi minum kopi terus dapat fadilah bermacam-macam, itu mesti ada kaitannya dengan amalan-amalan yang lain, ada dengan zikir, sholat dan seterusnya. Maka jawabannya, kalau memang seperti itu ya enggak perlu minum kopi. Mau kamu mau makan nasi goreng, nasi pecel, asal kamu niatkan untuk kuat ibadah disertai doa, disertai zikir, ya insya Allah juga dapat pahala yang sama seperti kamu minum kopi. Karena tujuannya sama. Dulu ulama itu minum kopi tujuannya untuk kuat ibadah. Wah, aku gak seneng kopi ya, aku senengku es teh. Yus gak apa-apa ngombe es teh dibarengi zikir. Tujuannya supaya kuat ibadah. Juga insya Allah dapat pahala yang sama. Wallahu a'lam bishawab.